Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ayo Belajar Bersama. Kali ini kita akan belajar kimia, yaitu pada subtopik persamaan reaksi. Fokus yang dipelajari dalam ilmu kimia adalah materi dan perubahannya. Perubahan kimia disebut juga sebagai reaksi kimia. Pada reaksi kimia, zat-zat yang mengalami perubahan disebut zat bereaksi atau reaktan. Sedangkan zat-zat hasil perubahan disebut hasil reaksi atau produk. Nah, persamaan reaksi ini menggambarkan rumus kimia zat-zat bereaksi atau reaktan dan hasil-hasil reaksi atau produk yang dibatasi dengan tanda panah. Nah, selain menggambarkan rumus kimia, persamaan reaksi yang lengkap atau sempurna juga menunjukkan wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Mari kita lihat bagaimana penulisan persamaan reaksi. Nah, salah satu contoh reaksi kimia yang terjadi di laboratorium adalah reaksi antara logam kalium dan gas klor. Pada reaksi tersebut, logam kalium yang berwujud padat dicampurkan dengan gas klor yang berwujud gas. Pencampuran itu akan menghasilkan kalium klorida yang berwujud padat. Nah, penjelasan yang berupa rangkaian kalimat seperti ini akan terlalu panjang sehingga tidak praktis. Nah, adakah cara yang lebih mudah dan praktis untuk menjelaskan reaksi seperti ini? Proses yang terjadi pada suatu reaksi kimia akan lebih mudah diingat dan lebih praktis jika dibuat dalam bentuk lambang. Lambang yang digunakan untuk menjelaskan reaksi kimia ini disebut dengan persamaan reaksi. Nah, terjadinya reaksi kimia itu dapat ditandai oleh beberapa ciri. Yang pertama yaitu pembentukan endapan, yang kedua adalah pembentukan gas, yang ketiga perubahan warna, dan yang keempat perubahan panas. Nah, secara umum, persamaan reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide yang telah ditayangkan. Nah, keterangannya atau maksud dari penulisan di atas itu adalah A, B, C, D yang kecil yang ada di depan itu disebut dengan koefisien reaksi. Kemudian A dan B itu adalah reaksi atau reaktan. C dan D merupakan hasil reaksi atau produk. Dan huruf A, B, C, dan D yang dituliskan dengan huruf kecil di dalam tanda kurung itu merupakan wujud zat. Nah, wujud zatnya dapat berupa padatan, cairan, gas, dan larutan. Tanda tambah artinya dicampurkan dengan, dan tanda panah itu artinya menghasilkan. Sehingga dari penjelasan tadi, maka dapat dituliskan persamaan reaksi yang terjadi antara kalium dan gas klor seperti di atas, yaitu kalium ditambah gas klor atau dicampurkan dengan gas klor menghasilkan kalium klorida. Nah, silakan Anda perhatikan bahwa persamaan reaksi ini telah dituliskan secara lengkap, di mana telah terdapat bagian-bagian persamaan reaksi yang sempurna. Nah, perhatikan wujud dari kalium tertulis di situ di dalam kurung huruf S kecil, itu menandakan bahwa wujudnya adalah solid atau padat. Sedangkan klor tertulis wujudnya adalah gas. Begitu pula untuk kalium klorida yang dihasilkan, di sini terlihat wujudnya adalah solid juga, berarti menghasilkan kalium klorida dalam wujud padat. Nah, perhatikan kembali persamaan reaksi antara logam kalium dan gas klor di atas. Atom kalium memiliki koefisien 2 dan gas klor memiliki koefisien 1.
Dan molekul KCl atau kalium klorida memiliki koefisien 2. Nah, koefisien ini berguna sebagai penyeimbang agar jumlah suatu senyawa di ruas kiri sama dengan jumlah atom tersebut di ruas kanan. Selanjutnya kita dapat melihat contoh yang lain, misalnya arang atau karbon jika dibakar sempurna dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, rumus kimia karbon adalah C dan wujudnya padat. Rumus kimia gas oksigen O2 dan rumus kimia gas karbon dioksida adalah CO2. Persamaan reaksinya dapat dituliskan seperti pada slide tayangan yang telah Ananda perhatikan. Nah, jadi ini sudah merupakan contoh persamaan reaksi yang kedua. Kita masuk lagi untuk persamaan reaksi selanjutnya. Nah, angka 3 ini adalah angka indeks. Dan untuk angka indeks ini menunjukkan jumlah dari atom yang ada di depannya. Angka 3 itu berbeda dengan koefisien yang berada di depan suatu senyawa atau molekul. Nah, itu yang harus Ananda perhatikan juga antara perbedaan angka indeks dan angka koefisien. Pada persamaan reaksi di atas, terlihat NH3 atau gas amonia memiliki angka koefisien 1. Dan biasanya untuk angka koefisien 1 itu sudah tidak dituliskan lagi. Persamaan reaksi di atas dapat dibaca sebagai berikut. Uap amonium klorida terurai menghasilkan gas amonia dan gas hidrogen klorida. Sekarang kita masuk pada penyetaraan persamaan reaksi kimia. Penulisan persamaan reaksi kimia harus setara agar hukum kekekalan massa tetap berlaku. Persamaan di reaksi kimia dikatakan setara jika jumlah atom sejenis yang tertulis di ruas kiri sama dengan yang tertulis di ruas kanan, serta jumlah muatan ruas kiri sama dengan jumlah muatan ruas kanan. Jika tidak demikian, maka persamaan reaksi kimia dikatakan belum setara. Menyetarakan persamaan reaksi berarti mengubah koefisien zat yang tercantum pada persamaan reaksi yang belum setara, sedemikian sehingga jika dikalikan dengan bilangan indeks atomnya akan mendapatkan persamaan reaksi yang setara. Cara penyetaraan persamaan reaksi ini ada dua, yaitu yang pertama cara coba-coba untuk persamaan reaksi sederhana, dan yang kedua cara persamaan matematika untuk persamaan reaksi yang lebih kompleks. Mari kita masuk untuk cara yang pertama, yaitu cara coba-coba. Nah, kita lihat pada persamaan reaksi di atas telah diberikan sebuah persamaan reaksi yang belum setara. H2 atau hidrogen ditambah dengan oksigen menghasilkan air. Nah, yang pertama kita lihat perubahan yang dilakukan yaitu dengan menghilangkan angka indeks pada oksigen. Nah, ini sangat salah. Kenapa? Karena mengubah rumus kimia molekul oksigen menjadi atom oksigen itu tidak dibenarkan. Yang boleh diubah hanyalah angka koefisien dan angka indeks tidak boleh diubah sama sekali. Bagaimana dengan yang kedua? Pada kolom kita lihat perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah rumus kimia air menjadi H2O, H2O2. Nah, ini tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena seperti yang di kolom pertama tadi, mengubah rumus molekul itu menyebabkan terjadi perubahan yang sangat besar. Nah, di sini yang awalnya molekul air berubah menjadi molekul hidrogen peroksida. Nah, itulah kenapa angka indeks tidak boleh diubah, tetapi yang boleh diubah hanyalah angka koefisien. Nah, kita kembali ke
kolom yang ketiga. Di sini telah diganti menjadi angka koefisien yang dilakukan perubahan, yaitu dengan ditambahkan angka 1/2. Ini sebenarnya dapat dibenarkan, namun koefisien 2 dapat dibulatkan dengan mengalihkan 2 untuk semua sat. Nah, didapatlah pada bagian keempat, yaitu 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, inilah yang lebih benar dan lebih baik karena tidak ada lagi pecahan. Nah, reaksinya juga sudah setara, sudah seimbang antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi persamaan reaksi yang setara untuk hidrogen dan oksigen adalah 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Seperti yang terlihat pada kolom keempat, karena sudah sesuai dengan kaidah penulisan penyetaraan persamaan reaksi. Persamaan reaksinya juga sudah lengkap karena memenuhi unsur-unsur persamaan reaksi yang lengkap, yaitu terdapat wujud gas dan koefisien yang setara. Contoh yang kedua dapat kita ambil antara reaksi magnesium dan oksigen, menghasilkan padatan magnesium oksida. Persamaan reaksinya telah tampil pada layar, dan sebelum menyetarakan reaksi, perlu diingatkan bahwa sesuai dengan teori atom Dalton, dalam reaksi kimia tidak ada atom yang hilang atau tercipta. Yang terjadi hanyalah penataan ulang atom-atom. Jadi, jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Itu ya, saya ingatkan kembali. Nah, jumlah atom magnesium di ruas kiri dan jumlah atom di ruas kanan telah setara. Sama-sama 1 ya, koefisiennya atau jumlahnya. Nah, sedangkan jumlah atom O di ruas kiri dan ruas kanan belum setara. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan kita, bagaimana caranya agar atom oksigen di ruas kanan berjumlah 2, sedangkan di sini di ruas kiri kita telah lihat bahwa jumlah atom oksigennya itu telah berjumlah 2. Nah, kita coba memberikan angka 2 pada magnesium oksida. Setelah koefisien 2 ditambahkan pada magnesium oksida, kembali kita perhatikan berapa jumlah di ruas kiri dan berapa jumlah di ruas kanan. Oksigennya telah setara, yaitu di ruas kiri jumlah 2 dan di ruas kanan juga telah berjumlah 2. Tetapi bagaimana dengan magnesium? Di ruas kiri dan ruas kanan ternyata belum setara. Selanjutnya kita coba memberikan angka koefisien pada magnesium di sebelah kiri atau pada ruas kiri. Nah, angka 2 ini kemudian memberikan keseimbangan antara jumlah magnesium di ruas kiri dan jumlah magnesium di ruas kanan. Sehingga persamaan reaksi yang ketiga telah dinyatakan setara karena jumlah magnesium dan oksigen di ruas kiri telah sama dengan jumlah magnesium dan oksigen di ruas kanan. Jadi, untuk contoh penyetaraan persamaan reaksi dengan metode uji coba-coba yang kedua, pada persamaan reaksi antara padatan magnesium dan gas oksigen menghasilkan magnesium oksida telah kita dapatkan dalam bentuk yang setara. Cara yang kedua dalam penyetaraan persamaan reaksi kimia yaitu dengan cara persamaan matematika. Apabila cara ini yang akan kita gunakan, maka setiap koefisien reaksi zat berturut-turut diberikan lambang A, B, C, dan seterusnya. Nah, kemudian ubahlah ke dalam bentuk persamaan matematika. Untuk contoh cara penyetaraan persamaan reaksi dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara persamaan matematika, saya masih akan memberikan persamaan reaksi antara logam magnesium dan gas oksigen yang menghasilkan padatan magnesium oksida. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu
Setiap koefisien reaksi dari magnesium dan oksigen kita berikan lambang A, B, dan C. Jadi magnesium kita simbolkan dengan A, oksigen kita beri simbol B, dan magnesium oksida kita berikan simbol C. Koefisien-koefisien yang telah kita berikan simbol atau lambang tersebut kemudian kita ubah ke dalam bentuk persamaan matematika. Nah, untuk menyetarakan jumlah atom magnesium, kita ubah menjadi A sama dengan C. Kenapa? Karena magnesium pada bagian kiri atau ruas kiri disimbolkan dengan A dan pada ruas kanan disimbolkan dengan C. Untuk menyetarakan jumlah atom O, maka kita tuliskan dalam bentuk persamaan matematikanya 2B sama dengan C, karena pada ruas kiri angka indeks O ada 2 dan B-nya merupakan lambang koefisien dari O. Sedangkan di ruas kanan jumlah atom O 1 dan koefisiennya disimbolkan dengan C. Sekarang kita telah mempunyai dua persamaan matematika yang akan kita gunakan untuk mencari koefisien yang sesuai untuk persamaan reaksi antara magnesium dan oksigen. Dimisalkan B sama dengan 1, maka C sama dengan 2. A sama dengan C itu juga sama dengan 2. Nah, setelah didapatkan angka-angka dari A, B, dan C, maka nilai A, B, dan C dimasukkan ke dalam persamaan reaksi. Cara coba-coba dapat digunakan dengan mudah jika persamaan reaksinya sederhana. Jika persamaan reaksinya lebih kompleks, penggunaan cara coba-coba untuk menyetarakan reaksi akan lebih sulit. Untuk itu, gunakanlah cara persamaan matematika untuk menyetarakan persamaan reaksi yang kompleks, seperti yang tampak pada layar tadi yang telah dijelaskan. Nah, sekian penjelasan mengenai persamaan reaksi, mulai dari cara penulisan persamaan reaksi sampai pada penyetaraan persamaan reaksi. Teruslah belajar dan jangan bosan-bosan selalu menggali ilmu agar cita-cita Ananda semua dapat tercapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.